Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dilimpahi nikmat sehat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Indah Lutfia, dari program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya. Melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar perihal yang namanya One Sample T-Test dan Independent Sample T-Test. Kali ini kita akan belajar mengenai UJT yang ketiga atau UJT yang terakhir, yaitu UJT sampel berpasangan. UJT sampel berpasangan ini disebut juga dengan Pirate Sample T-Test, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan pada kelompok sampel yang sama. Kalau one sample t-test itu dibandingkan dengan gold standar tertentu, kalau independent sample itu menguji perbedaan dua kelompok yang berbeda. Nah, kalau pirate sample t-test itu menguji satu kelompok yang sama tapi diuji dua kali, yaitu kata kuncinya ada sebelum dan sesudah. Datanya berskala minimal interval rasio dan juga prasyaratnya harus berdistribusi normal. Nah, ini adalah contoh kasusnya di mana petugas K3 dari sebuah perusahaan diminta untuk meneliti apakah ada pengaruh antara sistem kerja WFH atau work from home terhadap pandemik terhadap hasil produktivitas mereka. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membuat sistem kerja yang lebih baik selama pandemi. Petugas K3 mendapatkan data produktivitas kerja sebelum adanya WFH dari laporan tahunan perusahaan. Sedangkan data mengenai produktivitas setelah adanya WFH didapatkan 3 bulan sejak kebijakan WFH diberlakukan. Adapun dari hasilnya untuk skor mengenai produktivitas bisa dilihat pada tabel berikut, dan juga teman-teman bisa melakukan proses input data di aplikasi SPSS-nya teman-teman di laptop masing-masing. Oke, kita bisa mulai ya. Ini adalah datanya mengenai produktivitas kerja sebelum dan sesudah. Kemudian dilakukan proses input data. Teman-teman bisa mulai klik bagian variable view, lalu mulai menginputkan namanya pre dan post, lalu diklik di bagian data view dan melakukan proses input data satu persatu. Setelah itu pasti kalau syaratnya adalah harus berdistribusi normal, maka teman-teman bisa mengklik analyze, lalu klik norm parametric test, legacy dialog, kemudian one sample Kolmogorov-Smirnov, dan data pre dan postnya dari bagian kiri dipindah ke bagian kanan. Jadi kita bisa melihat bahwasanya datanya apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan data bahwasanya signifikansi totalnya 0,2 dan juga 0,2. 0,2 untuk data pre dan 0,2 untuk data postnya, untuk sesudahnya. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya datanya berdistribusi normal, sehingga kita bisa melanjutkan melakukan analisis untuk UJT data sampel berpasangan. Oke, kita bisa klik analyze, lalu klik compare mean karena melakukan perbandingan rata-rata. Kalau sebelumnya kita belajar one sample t-test independent, kali ini kita belajar pirate sample t-test data berpasangan. Bisa mulai dimasukkan pre di bagian pen 1 dan juga postnya di bagian variable 2. Oke, lalu diklik OK. Nah, oke. Dari output kita bisa melihat bahwasannya ternyata nilai signifikansi totalnya adalah kurang dari 0,01, yang artinya ada perbedaan nilai produktivitas antara sebelum dan sesudah diberlakukannya WFH. Untuk kita mengetahui bagusnya yang mana sebelum atau sesudah WFH, maka kita bisa melihat di bagian pre dan post. Ternyata dari segi rata-rata nilai postnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata sebelumnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ternyata cukup efektif melakukan sistem ini atau memberlakukan sistem ini di perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Sekarang seandainya apabila ternyata datanya itu tidak berdistribusi normal, maka apa yang akan kita lakukan?
maka sama seperti di uji independent sample test, maka akan ada ujian lain namanya, kalau sebelumnya ujinya namanya Mann-Whitney, nah sekarang ini namanya uji Wilcoxon. Tujuannya sama, disebut juga dengan Wilcoxon Sync Rank Test. Tujuannya sama, untuk mengetahui data sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan, tetapi datanya tidak berdistribusi normal. Kita tetap menggunakan data yang tadi dengan asumsi data tidak berdistribusi normal. Kita klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, lalu pilih To Related Sample. Nah, lalu kita masukkan pre dan postnya. Jangan lupa centang di bagian test type-nya, pastikan centang Wilcoxon. Jangan yang McNemar, jangan yang marginal, dan lain sebagainya. Karena tujuannya kalau untuk McNemar bukan lagi untuk uji perbedaan. Jangan lupa centang Wilcoxon, lalu klik OK. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, nilai dari signifikasi totalnya dari hasilnya adalah kurang dari 0,001, yang artinya H0 ditolak, yang kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya ada perbedaan nilai skor produktivitas antara sebelum dan sesudah dilakukannya sistem WFH pada perusahaan X. Oke, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung melakukan diskusi di bagian kolom diskusi di forum MUUC ini, atau bisa mengunjungi laman saya di WordPress temanstatistik.wordpress.com, atau bisa mengirimkan email ke indah.lutfia@vokasi.uner.ac.id. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.